Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina bittisa'i rahmatih wa alhamahum min husni tawassuli ma yadfa'una bihi 'azima akhdhihi wa 'uqubatih wa wahaba lahum min matayal husni wal buka' ما يتوصلون به إلى منازل جنته ومغفرته ورحمته فسبحان من إله شرفنا بملة التوحيد وأرسل إلينا سيد الخلق والعبيد وجعل صلاتنا شفيعا لنا بين يديه فمن أراد تكفير الخطايا والزلات وبذل العطاء والصلات والحلول في أعلى الدرجات فليكثر من الصلاة والسلام على سيد السادات طيبوا بالصلاة عليه مسالك أقوالكم وزينوا بها رسائل أعمالكم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه واحشرنا والحاضرين في زمرته آمين يا الله يا رب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزق رؤية سيد المرسلين اللهم حبب قلوبنا بسيد المرسلين اللهم احشرنا يوم القيامة مع سيد المرسلين وأمتنا على دين سيد المرسلين اللهم ألحقنا بسيد المرسلين اللهم اكذب في قلوب من حضر معنا في هذه الليلة محبة سيد المرسلين محبة صادقة محبة وثيقة محبة قوية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدير والمقتدير والحمد لله رب Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaibil kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada tadi Habib yang barusan memimpin maulid kepada kita semua, yaitu Habib Syarif bin Syihab, begitu juga Habib Hamdi As-Saggaf, dan para habaib yang hadir di ini tempat selaku daripada cucu dan dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita doakan semoga para habaib semuanya panjang umur. Angkat suaranya, semoga para habaib panjang umur, sehat wal afiyah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang duduk hadir acara dengan beliau dapat madad berkah daripada beliau-beliau, amin. Yaumul qiyamah bisa berkumpul lagi dengan beliau-beliau, amin. Sekaligus plus dapat syafaat kakek datuknya beliau, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada sahibul haflah, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Ahmad Hambali, Abuya Kiai Haji Ahmad Hambali, beliau yang barusan memimpin managib, yang mengadakan ini acara, yang mengundang kita ke tempat ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga ini acara tambah tahun tambah meriah, tambah tahun tambah berkah, tambah tahun tambah subur, tambah tahun tambah makmur, bijahi badril budur, sahib ahlil khuyur, amin ya Allah ya Rabbal
Dan tak lupa kepada para kiai, para ajengan, para hadirin, para asatid, para muallimin. Begitu juga dari aparatur pemerintah, sipil, tentara, polisi yang hadir di ini tempat dan yang bisa disebutkan namanya satu persatu ataupun tidak disebutkan namanya satu persatu, berikut donatur yang telah menyumbangkan hartanya di ini malam dan yang mendekorasi ini acara, semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para santri yang hadir di ini tempat, semoga semuanya dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alangkah bahagianya kita di malam ini bisa berkumpul dalam rangka mengagungkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Habib mau tanya sama antum semuanya yang hadir di tempat, kita semua cinta apa tidak sama Nabi Muhammad? Mahabbah apa tidak sama Nabi Muhammad? Kalau bukan cinta, kalau bukan mahabbah, kalau bukan senang, kalau bukan bahagia dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan hadir duduk dari tadi maghrib setelah isya ataupun dari pagi sampai sekarang, sampai nanti insyaallah sampai selesai ini acara, kita duduk di ini tempat, kita persembahkan tenaga kita, harta kita, semua energi kita, kita sumbangkan, kita jual, kita modalkan, kita simpan, kita tabung untuk kebahagiaan kita kelak yaumul qiyamah bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ibu-ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat bahwasannya ada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ini beliau bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang hebat luar biasa. Saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai beliau pas meninggalnya dadanya gosong. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun, itu dadanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gosong, hitam hangus seperti orang kebakar. Pas ditanya sama ulama, sama para sahabat yang lain, kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai dadanya hitam dan gosong? Ditanya ternyata sebabnya apa? Sebabnya beliau sedih, dan sebabnya beliau gelisah, sebabnya beliau merana tak kala ditinggal wafat oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini Habib, ceramah Habib jelas apa tidak? Teruskan apa jangan? Pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, apa bahasa Arab? Saya terserah di ini tempat ya Habib. Pakai bahasa Arab tidak apa-apa, pakai bahasa Inggris teguna naon, arek bahasa Sunda ahlan wa sahlan, bahasa Indonesia heug teuing. Bib make bahasa Jawa we, aduh Jawa mah rada lieu ceutik. Kulo sakit bahasane wong Jawa namun sitik-sitik mawon. Saya bisa bahasa Jawa tapi sedikit-sedikit saja insyaallah, walaupun sedikit manfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya doakan bapak-bapak, para ibu-ibu, para gadis, pemuda-pemudi yang hadir di tempat dari ujung ke ujung, depan belakang, kanan kiri, semoga semuanya yaumul qiyamah bersama Nabi Muhammad. Amin. Diangkat suaranya, semoga yaumul qiyamah bersama Nabi Muhammad. Amin. Yang mengangkat suaranya saya doakan terdepan yaumul qiyamah sama Nabi Muhammad. Amin. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak kala beliau meninggal, apa yang terjadi? Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dadanya gosong. Ditanya sama para ulama, kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai hangus dadanya? Maka beliau mengatakan, para sahabat beliau mengatakan, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak mampu ditinggal keluh kesah karena ditinggal wafat oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pas jasad beliau mau dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba ada suara dari liang lahat dengan mengatakan, adkhilul habib ilal habib fa innal habib ilal habib mushtaqun. Artinya apa? Suara dari liang lahat tersebut pas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mau dikuburkan, dikebumikan, tiba-tiba langsung datang suara tersebut mengatakan, masukkan Habib ke dalam Habib, karena sungguhnya Habib telah rindu kepada Habib. Maksudnya rindu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suara tersebut terdengar oleh orang yang hadir di tempat tersebut. Karena apa? Karena beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari mulai jiwa, raga, harta, keluarga dikorbankan semuanya untuk dakwahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ibu-ibu, bapak-bapak pasti tanya, ma tarakta li ahlika ya Aba Bakrin, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, taraktu Allah wa Rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya dengan mengatakan, man qala anna Muhammadan mata darabtu unuqahu bisayf. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya tebas, saya bunuh, saya penggal lehernya dengan pedang, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Pas wafat Rasulullah, Sayyidina Ali langsung stroke, tidak bisa berdiri. Sayyidina Utsman bin Affan tidak bisa berbicara, semuanya gelisah pas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Unais. Maka Abdullah bin Unais pas wafat Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rabb, la hayata ba'da Muhammadin. Ya Allah, tidak ada kehidupan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gbid ruhil an. Ya Allah, cabutlah nyawa saya sekarang. Itu para sahabat semuanya kacau, semuanya tak sadar. Pas wafat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada saya menyebutkan nama Nabi Muhammad, jawab Allah sallu alaih, jangan sampai diam. Kenapa? Karena yaumul qiyamah yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah baginda Nabi besar Muhammad. Diangkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Yang belakang, depan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya doakan mudah-mudahan dapat keberkahan dari Rasulullah dunia wal akhirah. Diangkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada misalkan pemuda disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diam saja, saya doakan untuk orang dapat jodoh, istri yang cantik tapi ada bulunya sedikit. Nah, makanya diangkat suaranya, ada kumisnya sedikit, hati-hati. Kalau ada gadis-gadis tidak menjawab sallu alaih, saya doakan biar dapat jodoh ganteng, tinggi, besar, luar biasa, dompetnya tebal, cuman tuh kumisnya tebal sebelah. Nah, makanya oleh karena itu diangkat suara, kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad, jawab sallu alaih, kata. Jangan pada diam, sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai ada orang di dalam hadis dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi pada hari kiamat satu orang. Dia bilang apa? Isfa'li ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, syafaatkan saya, syafaati saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni la ugni anka minallahi syai'a. Saya tidak bisa menolong engkau pada hari kiamat. Kenapa orang tersebut sampai tidak ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata masalahnya orang tersebut bikin kacau daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya anjurkan kepada saudara-saudara saya yang hadir di ini tempat, lihat, jangan sampai ngelihat YouTube. Guru jangan di YouTube ataupun di Facebook, internet, media sosial yang mengatakan maulid bid'ah, managiban bid'ah, baca roti bid'ah. Orang-orang seperti ini, kurang ajar apa tidak? Sopan apa tidak? Berbicaranya pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Tidak dijadikan guru ini orang. Tidak pantas dijadikan guru. Kenapa? Karena dia tidak senang dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Diangkat suaranya, sallallahu alaihi. Diangkat suaranya, sallallahu alaihi. Saya bangga luar biasa di ini malam, masya Allah. Yang hadir ribuan orang yang hadir di ini tempat. Saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada Kiai Haji Ahmad Hambali. Saya berpesan, tambah perlebar ini tempat. Insya Allah setiap tahun bakal ramai ini tempat. Amin. Puluhan ribu, ratusan ribu setiap tahun bakal bertambah ini tempat. Amin. Yang hadir bakal ramai. Amin. Ibu-ibu para hadirin hadirat rahimakumullah, maulid seperti ini jangan dianggap sepele. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu imam namanya Imam Zarhuni, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka imam tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni sa'altuka an walaim allati dzakaraha al-fuqaha an miladik. Ya Rasulullah, saya bertanya kepadamu tentang maulid, tentang walimah, tentang acara kelahiranmu seperti maulid ya Rasulullah yang diadakan oleh para fuqaha, para ulama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bina farihna bih.
barang siapa orang yang bahagia dengan kelahiran kami, maka kami juga bahagia dengan orang tersebut, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada satu Habib mengadakan maulid, kalau enggak salah di Bandung, kalau enggak salah. Maka Habib tersebut setelah mengadakan maulid, dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di mimpi. Apa Habib tersebut mengatakan? Ya Rasulullah, bagaimana balasan orang yang mengadakan maulid? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, jangankan yang mengeluarkan uang, yang masang dekorasi, yang masang tenda, menyediakan sound, semua motong daging, masak nasi, semuanya, jangankan itu. Kata Rasulullah SAW, yang masang umbul-umbul saja sudah aku jamin nanti yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya tadi pas ketika kita mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, saya senang. Kenapa senang? Pas melihat ada bendera dikibar-kibar seperti itu, mudah-mudahan itu yang bawa bendera nanti yaumul qiyamah terdepan. Amin. Nah, begitu juga nih santri-santri yang duduk di tempat, mudah-mudahan terdepan. Amin. Begitu juga santriawati yang khusyuk luar biasa, nuhara rusuk kabeh. Nah, mudah-mudahan santriawati yaumul qiyamah sama Nabi Muhammad. Amin. Ibu-ibu mudah-mudahan yaumul qiyamah sama Nabi Muhammad. Amin. Cuman ibu-ibu, bapak-bapak, yaumul qiyamah mah anu ka surga nu ngarora wungkul. Yang ke surga cuman yang muda doang, yang tua enggak bakal masuk surga. Bingung juga akhirnya. Wah, kalau gitu bisa kakek-kakek gimana, Beb? Nenek-nenek gimana, Beb? Ini di surga yang namanya kakek-kakek, nenek-nenek, saya peringatkan, mual ke surga, mual. Kok kenapa Beb bisa gitu? Atuh meren Beb, saya bingung atuh. Sementara saya mau balik kemana? Masa ke neraka, Beb? Oh, bukan gitu, bukan. Untuk ibu-ibu yang tadinya nenek-nenek, khususnya yang giginya sudah ada 3 atau sisa 4, nanti yaumul qiyamah ibu-ibu bakal masuk surga. Allah robah umurnya jadi 14 tahun lagi. Amin. Diangkat suaranya atuh ibu-ibu. Amin. Ya ibu-ibu hayang ke surga apa henteu? Mau ke surga apa tidak ibu-ibu? Nah, calon ibu-ibu juga sama. Calon ibu-ibu kalau nenek-nenek semuanya nggak bakal ke surga duluan, enggak. Muda dulu 14 tahun. Kata ulama 14 tahun umurnya Siti Zulaikha. Terus apalagi cantiknya cantik Siti Hawa alaihassalam, dan tingginya tinggi Siti Hawa alaihassalam, dan bahasanya berbahasa Arab, yaitu bahasa baginda Nabi besar Muhammad. Jadi di surga mah mual ini mual. Maknya di surga udah gitu pakai tongkat nih areka mana? Enggak pantas, sebagaimana nanti di surga enggak ada yang namanya toilet. Ayah toilet 2.000, mau kencing berapa ribu? Mau mandi berapa ribu? Mau buang air besar berapa ribu? Di surga enggak ada. Maknya ting ini di surga. Lamun ini di surga Habib lempang pura-pura ternyawa, bener tuh. Saya akan pura-pura tidak kenal. Kenapa Habib? Di surga enggak ada. Semua muda, semua wanita 14 tahun. Adapun laki-laki, kata siapa? Kata ulama dikatakan kalau laki-laki sudah kakek-kakek, maka Allah robah umurnya menjadi 33 tahun. Amin atuh. Mesti puji lalaki cari cingwe kos mung ke surga, hayang ke surga apa emung? Pengen ke surga apa kagak? Kalau pengen ke surga angkat suaranya amin. Mudah-mudahan ke surga semuanya amin. Kalaupun berat dengan dosa, duduk aja pas jembatan Shirathul Mustaqim, permulaan jembatan Shirathul Mustaqim, panggil saya tendang dia punya bokong, bener tuh. Tekuna naon maclong oge, tekuna naon enggak apa-apa, sakit aja, yang penting ngelewat jembatan Shirathul Mustaqim. Asal jangan sampai pas ditendang tahu-tahu di pertengahan jembatan Shirathul Mustaqim berhenti jatuh ke bawah. Nah, itu gitu karena cilaka 12, bener apa henteu ya? Bib, saya nggak bisa Bib, kalau nggak gitu tendang sok nangtung teguna naon, ditendang bokong aku saya. Mudah-mudahan menceng terpelanting karena pantok surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Lamun laki-laki kata ulama nanti pas masuk surga dia umurnya 33 tahun, umur Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan dia nanti punya ganteng-gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Amin atuh. Nabi Yusuf mah hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat, ganteng lagi. Wanita-wanita pas ngelihat Nabi Allah Yusuf, mereka megang apel sama pisau,
tapi apa yang dipotong saking terkesima dengan kegantengan Nabi Allah Yusuf, yang dipotong bukan apal tapi tangan mereka. Mereka mengatakan apa? Ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, ini adalah malaikat luar biasa. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihis. Nah, ini santri-santri yang kayak yaumul kiamah ketemu sama Habib ganteng-ganteng nih di surga, amin. Di surga ganteng-ganteng os Nabi Allah Yusuf, amin. Makanya bapak-bapak kalau sama santri harus bager, harus baik. Kenapa? Karena mereka ini adalah estafet, penerus perjuangannya Nabi besar Muhammad, penerus perjuangannya para ulama. Tapi ingat, jangan mentang santri-santri. Biasa kan ada guru suka bilang gini nih, kiainya nih, kata kiainya sekiai kiai cenah, kolam saya kolam santri, cabe saya cabe santri, tanaman saya tanaman santri. Giliran santri mau masak tidak ada ikan, yang ada di kolam disair. Ada nggak santri kayak gitu tuh? Ayah apa nu gitu tah? Giliran santri mau masak nggak ada cabe, cabe punya guru udah kita ambil kan, kata guru juga cabe saya cabe santri. Ayah apa nu gitu? Iya santri tara marasak suka di dia mah. Iya santri sok marasak apa tara ya? Ini ceramah Habib jelas apa tidak? Diangkat suara sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah luar biasa. Saya barusan minta cepat, kata saya maaf saya bukan apa-apa karena saya pagi besok mau ke Sentul. Bukan promosi ini panggung, bukan, besok saya mau ke Sentul. Di SMS barusan kata saya, nah saya masih di Banten di daerah Pak-Pakan apa Tak-Takan gitu. Ada Pak-Pakan itu Papua ya. Ada Pak-Pakan, ada Tak-Takan. Saya pernah dakwah di Halmahera Barat apa Halmahera Timur. Itu ibu-ibu kalau masuk Halmahera, di sono mayoritas muslimin 50, kalau orang kafirnya 60 orang Kristen. Saya ceramah di masjid, di sampingnya ada gereja. Kalau saya ngelewat luar biasa, babi seperti kambing di jalan-jalan. Saya masuk ke tempat tersebut, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari Halim Perdana Kusuma sampai ke Ternate, dari Ternate berangkat lagi ke Halim Perdana Kusuma. Pas mau pulang, tahu-tahu pesawat di atas lenyap udara, enggak ada udara. Jatuh pesawat saya kurang lebih 10 meter. Coba lamun misalkan jatuh sampai ke lautan, tanya Habib Mahdi enggak tahu sampai ke sini atau tidak. Apakah saya bisa ceramah ke sini atau tidak? Alhamdulillah. Saya baca tadi Rotibul Haddad yang diijazahkan oleh kita Kiai Haji Ahmad Hambali. Makanya jangan ditinggalkan itu Rotibul Haddad. Begitu juga Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu juga Maulid Simtud Durar yang diijazahkan oleh guru-guru kita yang akan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Ada lagi selain Rotibul Haddad namanya Rotib Al-Attas. Kalau tokoh para ajengan, para kiai baca itu Rotib Al-Attas, maka manusia bakal datang seperti datangnya bebek. Datang mereka bakal nunduk seperti nunduknya, luar biasa Rotibul Attas. Ini Rotibul Haddad untuk akhirat, adapun Rotibul Attas untuk dunia semuanya ketarik kata ulama. Di dalam Rotibul Attas dikatakan apa? Ya latifan lam yazal ultuf bina fima innaka latifun lam ultuf bina wal. Coba diangkat suaranya bareng semuanya. Ya latifan lam yazal fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Saya mau baca bareng. Laki-laki baca, perempuan baca, semua suaranya dibaca. Karena yang baca ya latifan lam yazal 3 kali umurnya bakal panjang kata ulama. Jadi kalau misalkan takutnya di belakang antum ada Israel, saya juga nggak tahu. Saya baca ini ya latifan lam yazal karena saya pengen nyampe ke Bogor. Besok pengen acara lagi. Yang baca ya latifan lam yazal di ini malam 3 kali umurnya bakal panjang. Amin. Nanti saya ceritakan semuanya. Ayo baca bareng. Ya latifan lam yazal fima nazal innaka latifun lam tazal ya latifan lam yazal fima nazal innaka latifun lam tazal. Diangkat semuanya. Ya latifan lam yazal innaka latifun lam tazal ultufina. Kata ulama di dalam Al-Qirtas, orang yang membaca ya latifan lam yazal 3 kali, walaupun dia sudah dikejar Israel, Israel bakal mundur. Amin atau amin.
buah-buah enak Israel kerlempang kabelah dinyata buah-buah tah anu keur nyaraneut lagi yang nyaneut makan kue, cek Israel sekarang silahkan makan kue. Nanti setelah engkau pulang, setelah antum pulang, saya menunggu di mana? Menunggu di pintu rumahmu katanya. Yang baca ya latifan lam yazal, Allah jaga dan Allah panjangkan umurnya, amin. Karena dulu ada satu Habib, ziarah ke Habib Abdullah Al-Haddad Sohibul Ratibul Haddad yang tadi dijazahkan. Ini Habib tahu-tahu dikejar oleh malaikat Israel. Tiba-tiba Habib Abdullah Al-Haddad dengan kasyafnya magam mukasyafah, beliau bilang, ya Habib, engkau dikejar-kejar Israel. Maka apa kata Habib tersebut? Habib Abdullah Al-Haddad, tolong saya pengen panjang umur, karena sekarang saya berada di Tarim, keluarga saya jaraknya 24 jam ke rumah saya, doakan biar panjang umur. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, baca ini doa wirdu Ratibul Attas, ya latifan lam ultufina fima innaka latifun lam ultufina wal. Yang baca ini doa kata Habib tersebut, maka Israel bakal menjauh dari dia. Tiba-tiba ini Habib baca ya latifan lam yazal, akhirnya Allah panjangkan umurnya. Ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun. Berkah apa? Berkah baca Ratibul Attas. Tadi yang dijazahkan Ratibul Haddad jangan sampai ditinggalkan. Kata ulama mengatakan, man qara'a Ratibul Haddad, man wadaba ala Ratibil Haddad, ruziqa husnal khatimah. Barang siapa orang yang baca Ratibul Haddad, maka orang tersebut dia pas mau meninggal akan dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dijawab semuanya amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang terus Habib lanjutkan lagi. Jadi orang kalau mau masuk surga, laki-laki umurnya 33 tahun, gantengnya ganteng Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tingginya tinggi Nabi Allah Adam alaihissalam, dan akan menggunakan bahasanya baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau apa enggak kita masuk surga dengan Nabi Muhammad? Mau apa tidak? Diangkat suaranya, mau apa tidak? Kalau mau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari kiamat, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, jangan sampai diam. Jawab sallu alaihi atau Allahumma salli alaihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik. Orang yang enggak menjawab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ancamannya 3. Apa 3? Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. 1, kita akan dicap orang pelit. Kata Rasulullah, orang pelit adalah orang yang apabila disebutkan nama aku di depan orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik, atau tidak mengucapkan sallu alaihi. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Semoga tersungkur hidung seseorang apabila disebutkan nama aku, kemudian orang tersebut diam saja tidak membaca salawat kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga yang paling angker apa? Paling takut apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wailu liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihat aku pada hari kiamat. Gal manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak akan melihatmu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang apabila disebutkan nama aku, kemudian orang tersebut tidak membalas dengan salawat dan salam kepadaku. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab semuanya dengan bacaan salawat sallu alaihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayo jawab semuanya sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat lagi sallu ala Nabi Muhammad. Saking hebatnya bapak-bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai bidadari kenapa dinamakan hurul ain? Kata ulama, karena di leher bidadari, di lehernya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang besar dari Banten Tanara, kebanggaan kita semua. Beliau di situ mengutip beberapa kekhususiah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yaumul qiyamah bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Diangkat suaranya sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat sekali lagi sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir hadir rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas 1444 tahun, beliau 1444 Hijriah, beliau udah mengucapkan salam kepada kita semuanya. Di dalam wasiat Rasulullah pas Rasulullah mau meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aqri'u minni as-salama kullaman tabi'ani min ummati ila yaumiddin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, tolong sampaikan salam saya kepada umat-umatku yang mengikuti aku sampai hari kiamat, kata Nabi besar Muhammad. Jadi Rasulullah SAW sudah menitipkan salam kepada kita semua. Tinggal kita menjawab alaika wa alaihi salam. Coba dijawab semuanya, alaika wa ala nabiyyina alaihi afdhalus salatu wassalam. Dijawab semuanya, ikutin Habib, alaika. Semuanya dijawab, alaika wa ala nabiyyina alaihi afdhalus salati wa azkat tahiyyati wa taslim. Ini jawaban kita sudah sampaikan, jawaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yaumul qiyamah bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin hadirat rahimakumullah, sebetulnya saya mau panjang lebar, cuman berhubung ya waktu tadi juga kata Kiai Haji Ahmad Hambali Bib, katanya waktu Masya Allah sudah mulai mepet, lamun cek orang senda merepet ngesempit. Jadi lamun dilanjutkan ngestara runuh, komo lamun misalkan ngesgutak gitek anu haradir ngestepuguh. Kadang-kadang lamun keur ceramah teruskan apa jangan teruskan, padahal matana nges berem, bener teh tah? Aya apa eueuh anu kitu tah? Keur ceramah nyabakan beteng eta isyarah naon, berarti urang teh ulah lila-lila teu. Lamun lila teh percuma, karena kalau nyabakan beteng megang perut berarti udah enggak konsen. Kalau megang perut berarti hayang ngenaon, hayang ngendahar. Lamun megang bibir berarti hayang ngenaon, hayang ngudud, bener teh? Mudah-mudahan berkah kabeh, amin. Kalau misalkan sudah megang leher berarti hayang ngenaon, hayang nginum. Mudah-mudahan orang sadayana minum telaga kausarna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Kira-kira ceramah yang Habib sampaikan jelas apa tidak? Kahartos apa henteu? Saya senang dengan orang Banten, karena saya juga sama. Ini Banten dulunya Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah punya provinsi sendiri. Saya biasa ke Banten 3 bis, 4 bis, 5 bis, biasa ziarah ke magam walinya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ke Patilasan Tanara Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa Habib kok senang dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Ya, saya senang. Kenapa senang? Beliau ulama besar, datang dari Mekah, pas mau dakwah di Banten, kata gurunya Syekh Nawawi, entong dakwah di Banten. Kunaon? Lamun dakwah di Banten banyak ilmu mistik, nanti ilmu kamu ketutup. Berangkat lagi ke Mekah, maka Syekh Nawawi kata guru saya berangkat lagi ke Mekah. Di antara kehebatan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau apa? Pas beliau lagi malam-malam selesai ziarah ke Syekh Ali Asy-Syibra Mullasi, beliau singgah ke masjid, sholat di situ, sholat sunnah sampai subuh. Setelah sholat subuh, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Pas di Mekah di rumah beliau, tiba-tiba di rumah beliau ada kakek-kakek. Maka Syekh Nawawi bilang, "Man anta ayyuhal rajul?" Siapa kamu hai kakek-kakek? Kata kakek-kakek tersebut, "Ana malakun minal malaikah." Saya adalah malaikat, tapi saya berbentuk kakek-kakek. Terus kamu mau ngapain kamu hai malaikat? Kata kakek-kakek tersebut, kata malaikat yang berbentuk kakek-kakek tersebut, dia bilang apa? Saya mau ngasih tahu sama engkau. Tadi malam katanya engkau sholat sunnah di mana? Saya di masjid. Terang apa tidak masjidnya? Terang. Kalau engkau pengen tahu tadi malam itu engkau sholat sunnah, yang engkau tadi sholatin tadi malam itu bukan masjid. Terus itu apa? Itu adalah mulutnya ular neraka jahanam. Mulutnya ular neraka jahanam. Terus ngapain kata Senawi kok dia sampai apa menganggap kayak gitu, tapi kayak masjid? Enggak. Yang terang itu bukan masjid, tapi matanya itu ular. Dia nih ular saking pengen berkah dari engkau, dia minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar ini ular keluar dari neraka jahanam, pengen ke dunia agar mulutnya biar bisa diinjak oleh engkau katanya. Dan itu kehebatan Syekh Nawawi Al-Bantani. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita bangga dengan Syekh Nawawi. Orang sadayana bangga apa tentang Syekh Nawawi? Bangga apa tidak? Ulama besar orang Indonesia, badannya kurus tapi bisa mengalahkan, bisa mendunia ilmunya. Orang Indonesia adalah Syekh Nawawi At-Tannari, khususnya beliau adalah kelahiran Banten. Shallu ala Nabi Muhammad. Bukan orang biasa, orang Banten. Banyak ulama di Banten, ulama-ulama Banten di Mekah, di Hadramut banyak jadi ulama besar. Mudah-mudahan orang Banten, nyanti santri-santri jadi ulama besar semuanya, amin. Tong cimpul jadi santri kudu kuat, bener apa henteu?
kitabna kuat, ilmu nu sajana kuat kabeh kos Kiai Haji Ahmad Hambali. Kita doakan Kiai Haji Ahmad Hambali mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Ini Syekh Nawawi bukan orang biasa. Yang kedua, bapak-bapak, sebelum saya tutup, Syekh Nawawi beliau itu badannya kurus. Beliau disurati oleh Syekh Khalil Al-Bangkalani oleh Bangkalan, karena Syekh Khalil adalah muridnya. Maka kata Syekh Khalil, 5 katanya. Beliau menulis surat dengan 3 huruf lam mim alif, 5. Kenapa? Itu surat dilipat kemudian dikasihkan ke ikan paus. Wahai paus, tolong antarkan surat saya ke Syekh Nawawi Al-Bantani yang di Mekah. Maka paus tersebut berangkat ke Mekah. Pas Syekh Nawawi pinggir lautan, diambil itu surat daripada apa? Dari ikan paus. Ditanya pas dibaca, 5 bacaannya kenapa? Akhirnya sama Syekh Nawawi dijawab, qotun. Qot itu sama sekali. Ini adalah bahasa isyarat, orang nggak ngerti apa maksudnya. Ternyata dalam 5 itu, 5 kenapa? Maksudnya kenapa di Mekah ada orang seperti antum, badannya kecil, orang Indonesia, tapi ilmu antum diambil oleh ulama sedunia. Maka Syekh Nawawi mengatakan apa? Qotun. Apa artinya qotun? Saya karena bisa seperti ini sama sekali tidak pernah makan ikan air. Ikan air. Lamun cok orang Sunda mah lauk naon ngaranna teh? Lauk cai ngaranna teh. Belum pernah saya makan ikan air lauk cai nu karena itu tah. Mentakna saya pinter. Ai urang mah godong-godong masak make naon tah? Make ikan as. Saya enggak pernah make ikan asin. Makanya kalau pengen pinter jangan makan ikan asin. Cuman kalau enggak bisa ya udah makan aja enggak apa-apa. Jelas apa henteu ya? Kahartos apa henteu ya? Oh, mau santri malamun eueuh lauk biasana laukna kulah guruna ge dialak, bener teh ya? Lauk di kulah gurunya aja disikat, bener apa henteu? Nah, santri-santri yang seperti itu sudah jadi ulama, ganti tuh ikan tuh, jangan sampai kagak diganti. Wajib hukumnya. Kira-kira jelas apa henteu? Kahartos apa henteu? Nah, ini MC sudah nunggu, Bib udah lama waktunya Bib. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.